Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube saya. Senang sekali kalian bisa meluangkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan saya Hasan Asyari, mahasiswa dari studi hukum di Universitas Cyber Muhammadiyah. Hari ini kita akan membahas teks di buku sejarah, tapi kita akan membedah ruh dari bangsa kita sendiri. Kita akan berbicara tentang tantangan Pancasila di era modern melalui presentasi yang berjudul Menghidupkan Kembali Pancasila dan Menjawab Krisis Nilai di Indonesia. Teman-teman, coba kita jujur kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita merasa bahwa Pancasila saat ini seringkali hanya muncul di spanduk-spanduk formal atau upacara hari Senin saja? Realitas di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. Kita melihat polarisasi yang tajam di media sosial, konflik atas nama agama, hingga perilaku koruptif yang seolah menjadi berita harian. Nah, inilah yang disebut dengan krisis nilai. Krisis moral juga bisa dikatakan demikian. Ada jarak atau gap yang lebar antara apa yang tertulis di Garuda Pancasila dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Pancasila sedang berada di persimpangan jalan, tetap menjadi ideologi yang hidup atau hanya akan menjadi dokumen antik di museum sejarah. Tujuan saya membuat video ini sederhana namun krusial. Saya ingin kita semua merefleksikan kembali posisi Pancasila sebagai solusi atas krisis moral. Mengapa ini relevan? Karena di tahun 2026 ini yang baru saja dimulai, di tengah gempuran teknologi AI dan globalisasi, identitas bangsa adalah satu-satunya benteng yang menjaga kita agar tidak berebut dari tidak tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai ini bisa kembali kita hidupkan. Hmm, untuk pembahasan yang pertama, landasan teori, Pancasila sebagai meja statis dan bintang dinamis. Secara teori, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai filosofische Goldschlag atau fundamental filsafat. Namun ada konsep menarik yang disebut Pancasila sebagai meja statis dan lead star atau bintang penuntun dinamis. Sebagai meja statis, Pancasila menyatukan kita yang berbeda-beda suku dan agama. Namun sebagai bintang penuntun, Pancasila harusnya dinamis dan harus bisa menjawab tantangan zaman, mulai dari masalah ekonomi, digital, hingga keadilan sosial. Jika Pancasila tidak bisa menjawab tantangan zaman, maka dia akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan oleh generasi muda. Analisis kasus, krisis yang nyata, mari kita bedah beberapa kasus nyata. Yang pertama, tantangan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita coba melihat bagaimana algoritma media sosial sering menciptakan echo chamber atau ruang gema yang dimana kita hanya mau mendengar pendapat yang searah dengan kita. Dampaknya, politik identitas menguat dan toleransi menipis. Untuk sila yang kedua, untuk sila yang kelima, keadilan sosial. Mari kita lihat statistik kesenjangan ekonomi. Jika kekayaan hanya berputar di segelintir orang,
Sementara akses hukum bagi masyarakat kecil masih sulit, maka krisis nilai keadilan sedang terjadi. Nah, kasus-kasus hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah bukti nyata bahwa kita sedang mengalami dislokasi dislokasi nilai Pancasila dalam sistem hukum kita. Pendapat ahli dan perbandingan, menurut Profesor Yudi Latif, salah satu pemikir Pancasila terkemuka, menemukan bahwa Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu mental spiritual, yang kedua sosial komunikatif, dan yang ketiga material teknologikal. Krisis yang kita alami saat ini terjadi karena kita terlalu fokus pada seremonial atau sosial, tapi melupakan pondasi mental dan pemerataan material. Jika kita bandingkan dengan negara lain, Jepang misalnya dengan semangat Bushido-nya, mereka berhasil mengawinkan modernitas dengan nilai luhur. Nah, Indonesia punya Pancasila yang sebenarnya jauh lebih lengkap karena mencakup aspek ketuhanan sekaligus demokrasi ekonomi. Dalam konteks hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, tidak boleh ada satupun undang-undang yang mencederai nilai kemanusiaan atau ketuhanan. Nah, implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menuntut adanya hukum yang tidak hanya benar secara prosedur, tapi juga benar secara moral Pancasila. Hukum harus hadir untuk memanusiakan manusia, bukan sekedar alat kekuasaan. Untuk kasus berikutnya adalah korupsi dan degradasi moral. Secara teori, sila kedua kemanusiaan dan sila kelima keadilan sosial melarang keras pengambilan hak orang lain. Namun, korupsi masih menjadi musuh utama bangsa. Mengapa? Karena nilai Pancasila baru sampai pada tahap tahu atau kognitif, belum sampai pada tahap menjiwai dan bertindak. Jadi ketika kesenjangan ekonomi makin lebar, maka janji keadilan sosial dalam Pancasila akan terus dipertanyakan rakyat. Dalam sistem hukum kita, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, namun praktiknya kita sering mendengar keluhan tentang hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Jika belum tidak lagi memanusiakan manusia sesuai sila kedua, maka kewibawaan negara akan jatuh dan implementasi hukum di Indonesia harus kembali pada keadilan substantif, bukan sekedar prosedur administratif yang kaku, agar masyarakat merasakan bahwa Pancasila benar-benar melindungi mereka. Strategi reaktualisasi. Lalu bagaimana cara menghidupkannya kembali? Yang pertama, kita butuh digital citizenship. Jadikan Pancasila sebagai etika saat kita berkomentar di media sosial. Yang kedua, pendidikan karakter harus berbasis aksi, bukan hafalan. Dan yang paling penting adalah keteladanan. Rakyat membutuhkan contoh nyata para elit dan pemimpin. Jika para pemimpin mengamalkan integritas sila keempat, maka rakyat akan dengan sukarela di jejaknya. Sebagai kesimpulan, Pancasila tetaplah obat terbaik bagi penyakit bangsa ini. Namun, dosis dan cara penyampaiannya harus kita perbarui.
rekomendasi saya sederhana, mulailah menjadikan Pancasila sebagai gaya hidup atau lifestyle. Integritas integritas kan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan publik dan perilaku harian kita. Jadi jangan biarkan Pancasila itu layu karena kita abai, tetapi buatlah ia tumbuh melalui tindakan-tindakan nyata. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga video ini bisa menjadi pemantik diskusi kecil kita di lingkungan masing-masing. Mari kita buktikan bahwa kita adalah bangsa yang tidak hanya memiliki Pancasila, tapi juga menjadi Pancasila. Jadi jangan lupa untuk terus eh, meningkatkan patriotisme dalam dalam diri kita, karena dari Pancasila itu akan menimbulkan jiwa patriot yang diterapkan ke dalam diri kita. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Sekali lagi bila ada perkataan yang tidak berkenan, eh, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya Hasan Asyari, Prodi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah, mengucapkan terima kasih.